Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari rekayasa ide kami. Di sini, kami mengambil materi tentang teori dengan dosen pengampu Dr. Andos Nasirwan, SE, MSI, AKCA. Baiklah, sebelum masuk ke pembahasan, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yohana Sagala. Saya sebagai moderator dengan NIM 7202520009. Perkenalkan, nama saya Febrianti Siregar dengan NIM 7202520004. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Farezi dengan nomor induk mahasiswa 7202520007. Saya Ina Septiana dengan NIM 7202222006. Adapun topik pembahasan dalam materi kami yaitu yang pertama ada pengertian teori, yang kedua ada peran dan fungsi teori dalam penelitian, yang ketiga ada macam-macam teori dalam penelitian, yang keempat ada variabel, yang kelima langkah-langkah dalam penyusunan kajian teori, yang keenam ada kriteria teori yang baik, yang ketujuh posisi teori dalam penelitian, yang kedelapan posisi teori dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif, yang ke-9 ada peranan teori dalam proses penelitian, dan yang terakhir yang ke-10 ialah deskripsi teori. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama tentang pengertian teori. Nah, apa itu pengertian teori? Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, konstruk, dan prosesi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep. Teori menunjukkan hubungan antara fakta-fakta. Teori menyusun fakta-fakta dalam bentuk yang sistematis sehingga dapat dipahami. Bentuk teori dapat berupa serangkaian hipotesa, pernyataan logis, jika maka, atau model visual. Bentuk presentasi teori menunjukkan urutan sebab musabab variabel-variabel. Hopkins menyajikan teorinya sebagai serangkaian hipotesa. Menurut Kinayati Jojo Suroto, teori digolongkan kepada 4 macam, yaitu asumsi. Nah, asumsi ialah suatu anggapan dasar tentang realita harus diverifikasi secara empiris. Yang kedua tentang konsep, terdiri dari suatu kata atau lebih yang menggambarkan suatu gejala atau menyatakan suatu ide atau gagasan. Nah, yang ketiga itu adalah konstruk. Konsep yang ciri-cirinya dapat diamati langsung seperti pemecahan masalah. Dan yang terakhir ialah proposisi, hubungan yang logis antar dua konsep, suatu pernyataan yang menjelaskan kebenaran atau menyatakan perbedaan atau hubungan antara beberapa konsep. Ada 2 macam proposisi, yaitu hipotesis dan tesis. Baiklah, presentasi akan saya ambil alih. Berikutnya kita akan membahas tentang peran dan fungsi teori dalam penelitian. Nah, menurut Wagiran pada tahun 2015, teori yang tepat adalah teori yang bersesuaian dengan ruang lingkup masalah. Hal penting dalam kajian teori adalah menguraikan landasan berpikir yang mendukung penyelesaian masalah dari penelitian yang bersangkutan. Kemudian, menurut Widi, pada tahun 2010, kajian teori berperan untuk, yang pertama, yaitu untuk menjelaskan dan fokus pada permasalahan penelitian. Dan yang kedua, yaitu untuk menyusun dan memperbaiki metodologi. Ketiga, yaitu untuk memperluas pengetahuan dan landasan teoritis. Kemudian yang keempat, yaitu untuk menghubungkan dengan pengetahuan terkait. Kemudian, menurut Wagiran pada tahun 2015, Wagiran menyatakan bahwa fungsi teori dalam suatu penelitian antara lain, yang pertama, yaitu sebagai identifikasi awal dari masalah penelitian dengan menampilkan kesenjangan, bagian-bagian yang lemah, dan ketidaksesuaian dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Fungsi ini memberikan suatu kerangka konsepsi penelitian dan memberikan alasan perlunya penyelidikan. Kemudian yang kedua, untuk mengumpulkan semua konstruk atau konsep yang berkaitan dengan topik penelitian. Kemudian, melalui teori, kita dapat membuat pertanyaan-pertanyaan yang terinci sebagai pokok masalah penelitian. Kemudian yang ketiga, yaitu untuk menampilkan hubungan antara variabel yang diteliti. Melalui proses ini,
kita dapat membandingkan topik penelitian dengan penemuan-penemuan. Berikutnya, kita akan membahas tentang macam-macam teori penelitian. Menurut Mark, pada tahun 1963, pada Siti Rahayu Hadimoto dalam Sugiono membedakan teori menjadi 3 macam, yaitu diantaranya yang pertama yaitu teori deduktif. Nah, teori deduktif memberi keterangan yang dimulai dari suatu perkiraan atau pikiran spekulatif tertentu ke arah data yang akan diterangkan. Kemudian yang kedua yaitu teori induktif. Nah, pada teori induktif, cara menerangkan adalah dari data ke arah teori. Dalam bentuk ekstrim, titik pandang yang positivistik ini dijumpai pada kaum behavioris. Kemudian yang ketiga yaitu teori fungsional. Suatu interaksi pengaruh antara data dan perkiraan teoritis, yaitu data mempengaruhi pembentukan teori dan pembentukan teori kembali mempengaruhi data. Kemudian berikutnya kita akan membahas tentang variabel. Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian. Variabel penelitian meliputi faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang diteliti. Variabel penelitian ditentukan oleh landasan teoritisnya dan kejelasannya ditegaskan oleh hipotesis penelitian. Oleh karena itu, apabila landasan teoritis suatu penelitian berbeda, akan berbeda pula variabelnya. Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Kemudian ditariklah kesimpulannya. Nah, di sini kita akan membahas tentang jenis-jenis variabel. Pada dasarnya ada 2 jenis, yaitu variabel kualitatif dan variabel kuantitatif. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang variabel kualitatif terlebih dahulu. Pada variabel kualitatif, jika karakter yang dipelajari non-numerik, karakter tersebut disebut variabel kualitatif atau sebuah atribut. Variabel kualitatif disebut juga variabel kategorik yang digunakan untuk kategorisasi. Kategori ada yang dikotonomis dan politomi. Contohnya yang pertama gender, yang kedua afiliasi agama, dan yang ketiga jenis mobil yang dimiliki. Kemudian yang berikutnya yaitu variabel kuantitatif. Disebut variabel kuantitatif jika variabel yang dipelajari bersifat numerik. Contoh variabel numerik adalah jumlah uang tabungan, besarnya hutang, besarnya pengeluaran, umur, dan nilai. Variabel kuantitatif dapat bersifat diskret atau kontinu. Variabel kontinu adalah variabel yang secara teoritis dapat mempunyai nilai yang bergerak tak terbatas antara 2 nilai. Nah, dalam pembuatan rancangan pelaksanaan penelitian, biasanya hanya memuat 1, 2, atau paling 3 dari jenis variabel di bawah ini. Yang pertama yaitu variabel independen. Nah, variabel independen ini adalah variabel yang menjadi sebab atau berubahnya variabel lain atau variabel dependen. Kemudian yang kedua yaitu variabel dependen. Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel lain atau variabel bebas. Biasanya juga sering disebut variabel terikat, variabel respon, atau endogen. Kemudian yang ketiga yaitu variabel moderating. Variabel moderating adalah variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Variabel moderating juga sering disebut sebagai variabel bebas kedua atau sering dipergunakan dalam analisis regresi linear atau pada structural equation modeling. Kemudian yang keempat yaitu ada variabel intervening. Variabel intervening adalah variabel yang menjadi media pada suatu hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Yang kelima yaitu ada variabel kontrol. Variabel kontrol ini merupakan variabel yang dikendalikan sehingga pengaruh variabel bebas terhadap variabel yang terikat tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Contoh dari variabel kontrol ini yaitu variabel tentang kecepatan menulis murid-murid pada suatu sekolah yang diukur dan dibandingkan dengan kecepatan menulis pada sekolah lain. Semua jenis variabel tersebut merupakan variabel yang statis, yang berarti tidak berubah selama proses penelitian berlangsung.
Sebenarnya, ada lagi istilah yang lain yaitu variabel dinamis. Variabel dinamis ini biasanya dipergunakan dalam penelitian kualitatif. Ketika dilihat dari jenis pengukuran dan urutannya, variabel dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu ada nominal, ordinal, dan interval. Yang pertama yaitu variabel nominal, merupakan variabel di mana tidak ada keharusan mengurutkan kategorinya. Perubahan penyusunan kategori variabel nominal tidak membawa perubahan makna yang berarti. Sebagai contoh, warga negara Indonesia ketika dilihat dari sudut agama, penyusunan kategorinya dapat memenuhi berbagai cara, yaitu yang pertama diurutkan dari agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan agama Buddha. Atau bisa juga diurutkan dari agama Hindu, Katolik, Protestan, Buddha, dan seterusnya. Yang kedua yaitu ada variabel ordinal, merupakan variabel di mana kategorinya dapat diurutkan. Namun demikian, jarak antara satu kategori dengan kategori sesudah atau sebelumnya tidak sama sebagaimana halnya pada variabel interval. Misalnya, sejumlah orang Islam ditanya tentang sholat tahajud. Maka urutan kategori variabel tersebut sebagai berikut. Pada saat melakukan ibadah sholat tahajud, yaitu bisa diurutkan dari option yang selalu, sering, kadang-kadang, jarang, dan bahkan option dengan yang tidak pernah. Yang ketiga yaitu ada variabel interval. Variabel interval adalah variabel yang kategorinya dapat diurutkan dan jarak antara satu kategori dengan kategori berikutnya dapat dihitung dengan tepat. Sebagai contoh, sejumlah mahasiswa dilihat dari sudut IPK-nya, yaitu dengan rentang IPK yang pertama dari IPK 3,01 sampai 4,00, dan yang kedua IPK 2,01 sampai 3,00, dan yang ketiga IPK 1,01 sampai 2,00, dan yang keempat 0,01 sampai 1,00. Selanjutnya kita akan membahas tentang langkah-langkah dalam penyusunan kajian teori. Dalam menyusun langkah-langkah kajian teori, Meredith, Joyce, dan Walter membaginya menjadi beberapa langkah. Di antaranya yang pertama, search preliminary sources atau mencari sumber pendahuluan. Pada tahap ini, peneliti perlu mengidentifikasi buku-buku, artikel, laporan penelitian, dan publikasi lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Dan yang kedua yaitu use secondary sources, menggunakan sumber tambahan. Yang dimaksud dengan sumber tambahan yaitu sebuah dokumen yang ditulis oleh seseorang yang tidak secara nyata melakukan penelitian, mengembangkan teori, dan mengutarakan pendapatnya bahwa mereka telah mensintesis menjadi sebuah tinjauan pustaka. Dan yang ketiga yaitu read primary sources, membaca sumber utama. Pada tahap ini, jika peneliti yang hendak mengutip hasil dari temuan peneliti lain, maka seharusnya dilakukan dengan cara langsung mengutip dari peneliti aslinya, bukan mengambil kutipan dari sebuah kutipan yang sudah dilakukan oleh orang. Yang keempat, yaitu ada synthesize the literatur atau mensintesis bahan bacaan. Seorang peneliti haruslah pandai dan memilah bahan yang akan dikutipnya dalam kajian teorinya. Artinya, tidak semua sumber yang dibaca dapat dimasukkan ke dalam bahan kajian pustakanya. Hanya menggunakan sumber bacaan yang sudah terbukti kredibilitasnya dan setiap jenis penelitian yang memiliki pola sintesis yang berbeda. Menurut Sugiono, pada tahun 2014 mengatakan bahwa secara umum langkah-langkah untuk dapat melakukan kajian teori adalah sebagai berikut. Yang pertama, tetapkan terlebih dahulu nama dan variabel yang diteliti dan jumlah variabelnya. Yang kedua, cari sumber-sumber bacaan, yaitu buku, kamus, ensiklopedia, jurnal ilmiah, laporan penelitian yang meliputi skripsi, tesis, disertasi yang sebanyak-banyaknya dan yang relevan dengan setiap variabel yang diteliti. Yang ketiga, lihat daftar isi setiap buku dan pilih topik yang relevan dengan setiap variabel yang akan diteliti. Dan untuk referensi yang berbentuk laporan penelitian, lihat judul penelitiannya, permasalahan, teori yang digunakan, tempat penelitian, sampel sumber data, teknik pengumpulan data, analisis, kesimpulan, dan saran yang diberikan. Yang keempat, cari definisi di setiap variabel yang akan diteliti pada setiap sumber bacaan. Bandingkan antara satu sumber dengan sumber yang lain dan pilih definisi yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Yang kelima, baca seluruh isi topik buku yang sesuai dengan variabel yang akan diteliti, lakukan analisa, renungkan, dan buatlah rumusan dengan bahasa sendiri tentang isi dari setiap sumber data yang dibaca.
Yang keenam, deskripsikan teori-teori yang telah dibaca dari berbagai sumber-sumber ke dalam bentuk tulisan dengan bahasa sendiri. Sumber-sumber bacaan yang dikutip atau digunakan sebagai landasan untuk mendeskripsikan teori harus dicantumkan. Jadi, contoh penulisan kajian teori pada sebuah judul yaitu penerapan pembelajaran matematika berbasis masalah untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Kajian teori apa saja yang perlu dituliskan, yaitu yang pertama pembelajaran matematika. Yang penting di sini adalah tujuan pembelajaran matematika, pemilihan beberapa sumber yang nantinya akan disesuaikan dengan variabel terikat yang kita pilih. Pada contoh di atas adalah dengan berpikir kritis. Sumber kajian teori yang bisa kita gunakan yaitu kurikulum yang berlaku, pendapat para ahli, NCTM, dan pada bagian ini juga haruslah ditekankan pemilihan jenis pembelajaran yang sesuai dengan variabel yang akan kita teliti, sehingga ada alasan kuat kita untuk memilih model pembelajaran. Dan yang kedua yaitu pembelajaran berbasis masalah. Dalam bagian ini yang penting yang harus kita cari dan tuliskan dalam kajian teori meliputi definisi pembelajaran berbasis masalah, langkah-langkah pembelajarannya, prinsip dasarnya, serta manfaatnya. Dilihat dari sisi variabel terikat, dan dalam hal ini kemampuan berpikir kritis. Dalam penulisan manfaat ini perlu juga menggunakan penelitian yang relevan yang sudah terbukti. Dan yang ketiga, kemampuan berpikir kritis. Alasan pemilihan kemampuan berpikir kritis merupakan hal penting dalam penulisan kajian teori bagian ini, karena digunakan sebagai dasar dari penentuan variabel terikatnya. Dan dalam pemilihan variabel terikat ini juga harus disertai dengan arti dari kemampuan berpikir kritis, komponen apa yang ada di dalamnya, serta bagaimana proses untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis ini. Dalam penulisannya bisa didukung dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Dalam penulisan kajian teori ini sangatlah penting untuk membuat keterkaitan antara setiap kajian bagian teori yang dituliskan, dan hal ini dikarenakan akan sangat berpengaruh besar dalam pelaksanaan penelitian. Ketika terdapat sebuah benang merah yang sangat bagus, maka penelitian tersebut akan lebih bermakna dan lebih mudah dalam penyusunan bagian-bagian penelitian, membuat instrumen penelitian, hipotesis awal, proses penarikan kesimpulan penelitian. Dan yang selanjutnya, kita akan membahas tentang kriteria teori yang baik. Kualitas suatu teori sangat bergantung pada sejauh mana teori itu memenuhi kriteria-kriteria berikut. Yang pertama, teori ilmiah harus didasarkan pada fakta-fakta dan hubungan-hubungan empiris. Namun, semata-mata akumulasi data empiris tidak akan membentuk teori maupun ilmu pengetahuan sampai data tersebut dapat diorganisasikan ke dalam prinsip-prinsip umum yang memungkinkan interpretasi fenomena tertentu atas dasar beroperasinya faktor-faktor yang lebih fundamental yang mendasarinya. Yang kedua yaitu suatu sistem teori ini harus memungkinkan pembuatan deduksi yang dapat diuji secara empirik. Artinya teori tersebut harus memberikan alat bagi interpretasi dan verifikasinya sendiri. Prosedur ini dapat berlangsung secara tidak terbatas sampai beberapa hipotesisnya mungkin terbukti tidak bisa dipertahankan. Hal ini mungkin menjadi bukti tidak langsung bahwa kekurangsesuaian teori tersebut yang dapat mengarah kepada penolakannya atau penggantinya dengan teori yang lebih sesuai. Yang ketiga yaitu suatu teori harus sesuai baik dengan hasil pengamatan maupun dengan teori yang sudah divalidasi sebelumnya. Suatu teori harus didasarkan pada data empiris yang sudah diverifikasikan dan harus didasarkan pada dalil-dalil dan hipotesis-hipotesis yang jelas. Makin baik suatu teori, makin tepat teori tersebut dapat menjelaskan gejala yang dipelajari, dan makin banyak fakta yang dapat dimasukkan ke dalam suatu struktur yang memiliki generalitas lebih tinggi. Yang keempat, suatu teori harus dinyatakan dalam istilah-istilah sederhana. Teori yang baik adalah dapat menjelaskan banyak hal secara sederhana. Prinsip ini disebut parsimoni, dan suatu teori harus menjelaskan data secara lebih sesuai, namun demikian tidak boleh terlalu luas dan berlebihan. Sebaliknya, suatu teori tidak boleh mengabaikan suatu variabel semata-mata karena variabel tersebut sulit dijelaskan. Baiklah, lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang posisi teori dalam penelitian. Nah, posisi teori dalam penelitian sangat bergantung pada jenis penelitian yang dilakukan. Dalam melakukan penelitian, khususnya penelitian yang sifatnya uji hipotesis, mau tidak mau,
kita harus menelaah teori-teori yang akan digunakan. Hal ini dilakukan karena suatu hipotesis, dugaan, asumsi dibangun berdasarkan teori yang dihasilkan dari suatu bacaan. Teori adalah alat terpenting suatu ilmu pengetahuan. Artinya, tanpa teori berarti hanya ada serangkaian fakta atau data saja dan tidak ada ilmu pengetahuan. Teori itu, yang pertama itu menyimpulkan generalisasi fakta-fakta. Yang kedua, memberikan kerangka orientasi untuk analisis dan klasifikasi fakta-fakta. Yang ketiga, meramalkan gejala-gejala baru, mengisi kekosongan pengetahuan tentang gejala-gejala yang telah ada atau sedang terjadi. Kita akan membahas mengenai posisi teori dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif. Posisi teori dalam penelitian kuantitatif merupakan faktor yang perlu mendapat perhatian lebih dalam proses penelitian itu sendiri. Hal ini disebabkan karena teori yang digunakan untuk menuntun peneliti menemukan masalah, menemukan hipotesis, menemukan konsep-konsep, menemukan metodologi, dan menemukan instrumen analisis data. Selain itu, teori ini juga digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antar variabel. Para peneliti kualitatif juga dapat menerapkan teori sebagai penjelasan umum, misalnya dalam etnografi. Teori juga bisa diterapkan sebagai perspektif teoritis untuk membantu peneliti memunculkan pertanyaan-pertanyaan tentang gender, kelas, ras, dan sebagainya. Teori juga dapat diterapkan sebagai poin akhir pada penelitian, pola, atau generalisasi yang secara induktif berawal dari pengumpulan dan analisis data. Kemudian ada peranan teori dalam proses penelitian. Peranan teori dalam suatu penelitian sangat bergantung pada jenis penelitian yang dilakukan. Pembahasan tentang peranan teori dalam makalah ini lebih berkaitan dengan dua jenis pendekatan dalam proses pengumpulan data, yaitu penelitian kualitatif dan yang kedua penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif bergerak dari teori menuju ke pengumpulan data. Dalam hal ini, teori berfungsi untuk memperjelas masalah yang diteliti, membantu menyusun kerangka pemikiran sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis, dan sebagai referensi untuk menyusun instrumen pada penelitian. Oleh karena itu, landasan teori dalam proposal penelitian kuantitatif perlu mendapat perhatian yang lebih serius lagi. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif ini bergerak dari pengumpulan data kepada perumusan teori. Teori dalam jenis penelitian ini memegang peranan yang substansial. Teori yang digunakan untuk menambah wawasan peneliti berkaitan dengan data-data yang dikumpulkan, menjelaskan data, dan sebagai bahan perbandingan antara penelitian satu dengan penelitian lainnya. Peneliti kualitatif ini akan lebih profesional dalam menguasai teori sehingga wawasannya akan menjadi lebih luas dan dapat menjadi instrumen yang lebih baik. Teori bagi peneliti kualitatif akan berfungsi sebagai bekal untuk bisa memahami konteks secara lebih luas dan mendalam lagi. Baiklah, lanjut ke pembahasan selanjutnya ialah tentang deskripsi teori. Nah, deskripsi teori dalam suatu penelitian merupakan uraian sistematis tentang teori, bukan sekedar pendapat pakar atau penulis buku, dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti. Berapa jumlah kelompok teori yang perlu dikemukakan akan tergantung pada luasnya permasalahan dan secara teknis tergantung pada jumlah variabel yang diteliti. Bila pada luasnya permasalahan dan secara teknis tergantung pada jumlah variabel yang diteliti, bila dalam suatu penelitian terdapat 3 variabel independen dan 1 dependen, maka kelompok teori yang perlu dideskripsikan ada 4 kelompok teori. Yang pertama, kelompok teori yang berkenaan dengan variabel independen dan 1 dependen. Oleh karena itu, semakin banyak variabel yang diteliti, maka akan semakin banyak teori yang dikemukakan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai langkah-langkah untuk dapat melakukan pendeskripsian teori yang mana dapat kita lihat sebagai berikut. Yang pertama, dengan menetapkan nama variabel yang diteliti dan jumlah variabelnya. Yang kedua, dengan mencari sumber bacaan yang banyak dan relevan dengan setiap variabel yang diteliti, dengan cara melihat daftar isi setiap buku dan memilih topik yang relevan dengan setiap variabel yang akan kita teliti. Untuk referensi yang berbentuk laporan penelitian, dapat kita lihat pada penelitian permasalahan yang digunakan, tempat penelitian,
sampel sumber data, teknik pengumpulan data, analisis, dan saran yang akan kita berikan. Yang ketiga, dengan mencari definisi setiap variabel yang akan diteliti pada setiap sumber bacaan. Kemudian, dengan membandingkan antara satu sumber dengan sumber lainnya, dan dipilih definisi yang sesuai dengan penelitian kita yang akan kita lakukan nanti. Kemudian yang terakhir, dengan membaca seluruh isi topik buku sesuai dengan variabel yang akan diteliti, lakukan analisis renungan, dan buatlah rumusan dengan bahasa sendiri tentang isi setiap sumber data yang akan dibaca. Oke, masuk kita ke dalam kesimpulan. Nah, dari beberapa penjelasan dan uraian yang dapat kita tarik kesimpulannya dari yang kita uraikan tadi, ialah yang pertama, teori adalah serangkaian asumsi, konsep, konstruk, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep. Yang kedua, teori dapat digolongkan kepada 4 macam. Yang pertama asumsi, yang kedua konsep, konstruk, dan proposisi. Yang ketiga, ada 3 fungsi teori dalam penelitian. Yang pertama sebagai persistematiskan temuan-temuan penelitian, yang kedua sebagai pendorong untuk menyusun hipotesis, dan dengan hipotesis membimbing peneliti mencari jawaban-jawaban serta membuat ramalan-ramalan atas dasar penemuan. Yang terakhir ialah sebagai penyaji penjelasan dalam menjawab pertanyaan. Yang keempat, konsep adalah abstraksi yang dibentuk dengan menggeneralisasikan hal-hal yang khusus. Yang kelima, variabel penelitian ialah kondisi-kondisi yang oleh peneliti dimanipulasikan, dikontrol, atau diobservasikan ke dalam suatu penelitian. Yang keenam, pada dasarnya ada 2 jenis variabel, yaitu variabel kualitatif dan variabel kuantitatif. Yang ketujuh, variabel biasanya hanya membuat 1, 2, atau paling 3 dari jenis variabel independen, variabel dependent, variabel moderating, variabel intervening, dan variabel kontrol. Dan yang terakhir, dilihat dari jenis pengukur dan urutannya, variabel dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, nominal, yang kedua, ordinal, dan yang terakhir, interval. Baiklah, itu saja presentasi dari kelompok 3. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih.